Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Salam. Tema sapaan rohani hari ini adalah hidup yang mendasarkan pada Kristus. Yang saya baca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi saya akan membaca khusus sebagai ayat nats, ayat yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah umat mengalami kondisi kelemahan fisik, di tengah umat mengalami hambatan sepanjang perjalanan kehidupan untuk mencapai tujuan, di tengah keputusasaan di dalam menjalani kehidupan ini, itu harus kita hadapi, itu harus kita alami. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan untuk tetap setia dan mendasarkan semua proses kehidupan ini pada Tuhan, apapun kondisinya, apapun keberadaannya. Dan kita juga harus mewujudkan komitmen di dalam hati kita untuk tetap teguh di dalam Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sapaan rohani saat ini kemudian menjadi referensi, menjadi rujukan kita saat kita seringkali dihadapkan pada banyak masalah kehidupan, karena kita kurang menyadari bahwa di dalam menghadapi masalah itu tidaklah mudah kita berpegang teguh pada janji Tuhan, janji Allah yang senantiasa menyertai, yang senantiasa memberkati. Ketika situasi dan pengalaman hidup yang kita alami serba mengecewakan, kita mulai ragu, iman kita mulai menjadi goyah, perasaan kita menjadi kecewa, sehingga iman kita mulai bercabang untuk tidak terpusat pada Allah. Oleh karena itu Paulus mengingatkan pada umat pada saat itu harus mampu berdiri kokoh dan dapat bertahan di tengah situasi, di tengah kondisi seperti sekarang. Harus berfokus kepada Allah. Justru di dalam situasi yang berat seperti sekarang ini, kita harus pusatkan segala pikiran kita, iman kita, perilaku kita kepada Allah sebagai roti kehidupan. Oleh karena itu dibutuhkan peralatan yang lengkap dalam menghadapi tantangan tersebut. Dan ketika kita pusatkan semuanya kepada Allah, Allah akan memperlengkapi itu kepada kita semuanya dengan senjata yang dari Allah. Seperti surat Paulus di dalam hal ini untuk jemaat di Efesus. Mereka tetap teguh dan harus percaya. Karena barang siapa percaya kepada Kristus dan mereka tinggal di dalam Kristus dan berpusat serta tinggal di dalam Kristus, artinya berakar pada Kristus. Ketika berpusat dan berakar kepada Kristus, otomatis kita semuanya, umat akan teguh menyembah dan mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu, baik pikiran kita, segala sesuatu, baik perkataan dan perbuatan, harus di dalam Kristus. Saat mengikut Tuhan, dan kita bertekad untuk berpusat kepada Kristus, baik itu segala pikiran kita, baik itu segala perkataan dan perbuatan, kita memiliki tanggung jawab dan konsekuensi akibat dari semua pikiran dan akibat dari semua perbuatan untuk kemudian kita bertuju kepada Tuhan. Ada 3 yang menjadi tugas kita, tanggung jawab kita.
Yang pertama, kita harus melakukan persekutuan yang insentif dengan Allah, senantiasa berturut-turut dan senantiasa ada di dalam Tuhan. Yang kedua adalah bersaksi, bersaksi tentang Allah dengan segala karya Allah di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah melayani sesama kita. Ketika kita merasa sudah melakukan 3 hal panggilan Tuhan itu, berarti kita semuanya, hidup kita berpusat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalankan tugas panggilan, mari bersekutu bersama, mari saling melayani, dan mari bersaksi tentang karya kasih-Nya. Karena Allah sebagai pusatnya dan agar komitmen itu nyata di dalam kehidupan kita, dibutuhkan sebuah sikap di dalam kehidupan kita atas konsekuensi, yaitu kita mengambil bagian, mau makan roti dan minum kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu kita mau membangun persekutuan, kita mau melayani, dan kita mau bersaksi. Oleh karena itu, mari kita belajar hidup yang mendasarkan pada Kristus mulai saat ini. Amin. Mari bersama kita akan berdoa. Bapa di surga, ajarilah hidup kami senantiasa berpusat kepada Kristus dan mendasarkan kehidupan segala tingkah laku kami kepada Kristus. Karena dengan demikian kami senantiasa bisa hidup dalam kondisi dan semuanya diproses di dalam Tuhan. Mampukan pribadi ini untuk senantiasa ada di dalam kehidupan bersama Kristus, artinya berpusat kepada Kristus untuk melakukan 3 panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Amin.